Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, 5 siswa baru yang seluruh tubuhnya dipenuhi memar dan memiliki bekas darah di sudut mulut mereka memandang kelompok Xiaoyan dengan ekspresi kaget. Hanya pada saat ini mereka menyadari apa yang terjadi dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Orang-orang ini sebenarnya mengambil energi api dari siswa yang lebih tua. Mereka memang layak menjadi orang-orang dari peringkat 5 teratas dari kompetisi kualifikasi. Kekuatan mereka sebenarnya sebesar ini, ucap siswa baru itu. Ketika siswa baru sedang diburu kali ini, mereka secara alami tahu kelompok 5 orang Xiaoyan. Namun mereka masih tidak berharap bahwa ketika 5 orang ini berkumpul bersama, mereka sebenarnya mampu mengalahkan siswa yang lebih tua di Akademi Dalam. Grup ini sangat kuat. Benar-benar diharapkan Akademi Dalam sebenarnya seunik ini. Itu benar-benar tidak mengkhianati harapan saya, ucap Huja. Huja bermain dengan kartu kristal api di tangannya dan melirik kelima siswa di Akademi Dalam yang telah dipukuli dengan paksa sampai mereka pingsan dan diikat ke batang pohon oleh Xiaoyan. Dia tertawa dengan suara yang indah. Sebelumnya, dia telah memperoleh energi api selama 18 hari dari siswa yang lebih tua yang baru saja diinterogasinya. Oleh karena itu, nomor di kartu kristal apinya sudah berubah dari 5 menjadi 23. Betapa malangnya, kami sebenarnya tidak dapat merebut semua energi api di tangan mereka dan harus meninggalkan energi api minimum 7 hari. Huja sedikit menyesal saat dia melihat kartu kristal di tangannya dan bergumam. Sepertinya menara pelatihan Ki Api Langit di Akademi Dalam seharusnya menjadi alasan mengapa siswa Akademi Dalam bisa berlatih dengan cepat. Benar-benar mencengangkan. Shun dengan lembut tersenyum dan berkata, "Ini memang di luar dugaanku." Wu perlahan mengangguk dan melanjutkan, "Namun jika kita membandingkannya, saya lebih tertarik pada apa yang disebut peringkat kuat. Aku akan menemukan cara untuk menantang mereka setelah kita memasuki Akademi Dalam," ucap Wu Hao. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar jiwa jagoan yang dipanaskan bersembunyi di dalam kata-kata Wu Hao. Orang ini terlalu gila untuk berkelahi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ekspresi dingin biasanya Baisan juga memiliki senyum langkah pada saat ini. Alasannya adalah sesuatu yang secara alami dipahami semua orang. 20 hari energi api yang telah dijarahnya dari tangan orang yang malang itu. Tatapan Xiaoyan menyapu wajah 5 siswa yang lebih tua yang telah tersingkir. Setelah memastikan bahwa mereka tidak memiliki reaksi, dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan peta rute yang sangat kasar dari cincin penyimpanannya. Setelah melihat untuk waktu yang lama, dia akhirnya menunjuk ke suatu tempat dengan ragu dan berkata, "Ukuran hutan ini sangat besar. Posisi kita saat ini seharusnya ada di sekitar sini. Jika kita terus berjalan di sepanjang jalan ini, kita mungkin bisa berjalan keluar dari hutan ini dalam waktu 1 hari," ucap Xiaoyan. "Ayo cepat, jangan buang waktu lagi," ucap Baisan. Baisan buru-buru mendesak ketika dia mendengar ini. Xiaoyan menatapnya, tetapi tidak bergerak.
Lembaran kristal hitam gelap dengan cepat diputar di antara jari-jarinya. Mata hitamnya sedikit bersinar. Sesaat kemudian, dia menggerakkan jarinya dan menyelipkan kartu kristal tepat di antara jari-jarinya. Sambil tersenyum dia berkata, "Semuanya, karena kalian semua sudah tahu tentang pentingnya energi api dalam Akademi Dalam, apakah kalian semua ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan sedikit lebih banyak?" Ucap Xiaoyan. "Siapa yang tidak mau lagi? Saya sungguh-sungguh berharap dapat memperoleh energi api yang cukup untuk dapat berlatih di menara pelatihan Ki Api Langit selama 1 tahun penuh," ucap Hujia. Hujia melengkungkan bibirnya dan menjawab. Yang lain juga sedikit mengangguk. Dari mulut beberapa siswa yang lebih tua, mereka juga mengerti dengan jelas betapa pentingnya dan perlu energi api bagi mereka yang berada di Akademi Dalam. Dalam hal ini, apakah Anda semua bersedia mengambil resiko untuk kemungkinan mendapatkan lebih banyak energi api? Xiaoyan tersenyum ketika dia berbicara sambil bertanya. "Apa maksudmu?" jawab Baisan. Baisan sedikit mengernyit. Alisnya berkedut ketika dia berkata dengan terkejut, "Jangan bilang bahwa kamu menargetkan kelompok lain yang lebih tua," ucap Baisan sekali lagi. "Karena mereka dapat merebut milik kita, mengapa kita tidak bisa merebut milik mereka?" Xiaoyan tersenyum tipis dan melanjutkan, "Apalagi jika kita melihatnya dari segi kekuatan, dengan pengecualian dari 2 yang disebut kelompok penghalang kejahatan hitam putih, setiap kelompok yang tersisa tidak akan dapat bersaing dengan kita. Selama kita tidak membiarkan mereka bergabung dan menyerang kita, ini kesempatan kita. Apa yang kamu katakan? Apakah Anda berani mencobanya?" ucap Xiaoyan. Hujia, Wu Hao, dan Baisan terdiam ketika mereka mendengar kata-kata ini dari Xiaoyan. Xun Er dengan lembut tertawa dan masih berdiri di samping Xiaoyan, menggunakan tindakannya untuk mengekspresikan pilihannya. Keheningan berlanjut sesaat. Wu Hao adalah orang pertama yang menganggukkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. "Hanya ada hadiah jika ada resiko. Selama Anda berani melakukannya, saya tidak akan gemetar sedikit pun," ucap Wu Hao. "Ah, orang gila. Baiklah. Saya juga bergairah untuk mendapatkan energi api itu," ucap Hujia merentangkan tangannya dan berbicara tanpa daya. "Baiklah, aku juga tidak keberatan." Melihat bahwa semua orang telah setuju, Baisan melirik kartu kristal di tangannya sekali lagi sebelum mengatupkan giginya dan berkata, "Aku akan pergi keluar bersama kalian." "Baiklah, karena semua orang sudah setuju, maka ini akan menjadi arah kita saat ini," ucap Xiaoyan. Dia segera ragu-ragu sedikit sebelum berkata dengan suara yang dalam, "Namun sebelum kita mulai, saya akan mengatakan ini terlebih dahulu. Haruskah kita tidak memutuskan terlebih dahulu bagaimana kita harus mendistribusikan energi api jika kita sekali lagi berhasil mendapatkannya dari kelompok lain? Saya tidak ingin situasi di mana kelompok itu pecah karena distribusi yang tidak merata," ucap Xiaoyan. Baisan dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera mengangguk jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar. Itu mungkin benar-benar menyebabkan kelompok tersebut pecah. Jika kelompok itu pecah di tempat seperti ini, siapapun di antara mereka tidak akan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berhasil keluar dari hutan lebat ini. Apa yang dibutuhkan seseorang di hutan ini adalah kerja tim dan bukan keberanian satu orang. Bagikan secara merata. Jika terjadi di mana ada distribusi yang tidak merata, kita akan memberikan kompensasi pertama kali di lain waktu. Apa kalian setuju? Jawab Xun Er. Xun Er merenung sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. "Saya tidak keberatan," jawab Hujia dan Wu Hao. Segera setelah itu Baisan juga mengangguk setuju. "Baiklah,
Karena ini masalahnya, maka mari kita bertindak sesuai dengan pola distribusi ini. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat bahwa masalah mereka yang paling realistis, yang juga paling mudah untuk memecah kelompok, telah diselesaikan dengan mudah. Dia membalikkan badannya untuk melirik kelima siswa baru yang wajahnya dipenuhi memar, tidak jauh dari sana. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan beberapa botol batu giok. Ini adalah obat penyembuhan. Ini akan membantu Anda mengurangi luka luar, ucap Xiaoyan. Para siswa baru itu bergegas untuk menangkap obat penyembuhan yang telah dilemparkan Xiaoyan. Mereka tertegun. Perasaan hangat mengalir di hati mereka saat mereka mengangguk ke arah Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi dengan semacam rasa berterima kasih. Xiaoyan secara acak melambaikan tangannya dan memanggil Huja dan 3 lainnya. Segera 5 sosok manusia berlari ke semak-semak dan dengan cepat menghilang. Sekarang, yang diburu mulai mencari pemburu untuk menyerang. Ada 2 pria tua duduk bersila di atas pohon besar di dalam hutan. Tubuh mereka bahkan tidak bergerak sedikit pun. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas mereka, tetapi pakaian di tubuh mereka seperti baja dan bahkan tidak bergeser, tampak sangat aneh. Pada saat tertentu, kedua lelaki itu yang matanya tertutup tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka saling memandang dan melihat sedikit kejutan dan tawa di mata masing-masing. Hahaha, bagus, bagus. Siswa baru tahun ini jauh lebih baik menarik daripada tahun-tahun sebelumnya. Seorang lelaki berjubah abu-abu adalah yang pertama membuka mulutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ya, kelima orang kecil itu harus menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi tahun ini kan? Kekuatan mereka semua sangat bagus dan potensi mereka sangat luar biasa. Tidak heran mereka bahkan dapat mengalahkan kelompok siswa senior di area Akademi Dalam. Pria tua berjubah biru lainnya mengangguk dan memuji. Orang kecil yang memimpin mereka tampaknya disebut Xiaoyan kan? Dia cukup berani. Aku suka dia. Pria tua berjubah abu-abu itu membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Mendengar percakapan itu, sepertinya mereka telah menyaksikan semua tindakan kelompok Xiaoyan. Hahaha, dia memang cukup bagus. Awalnya kelompok itu tidak harmonis, tetapi anak kecil ini menyatukan mereka dengan mudah. 5 siswa teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya, semuanya dipenuhi dengan kesombongan dan tidak satupun dari mereka akan tunduk satu sama lain. Akhirnya mereka dipisahkan dan dikalahkan oleh kelompok siswa yang lebih tua di area Akademi Dalam. Namun kali ini, grup ini mungkin bisa melebihi harapan orang, ucap orang berjubah biru itu dan tertawa. Namun kita juga tidak bisa dapat menyimpulkan hasilnya sekarang. Kelompok penghalang kejahatan hitam putih tahun ini adalah sekelompok orang yang telah berlari keluar dari arena pertempuran. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kelompok biasa. Jika kelompok Xiaoyan itu bertemu dengan mereka, sulit untuk dikatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan penuh minat. Ya, semua orang itu telah mengalami ratusan pertempuran. Mereka sangat kaya dalam pengalaman pertempuran dan kerja tim, serta kerjasama yang ada di antara mereka berada pada tingkat yang sangat tinggi. Jika kelompok Xiaoyan bertemu dengan mereka, kemungkinan mereka akan memiliki pertempuran yang sangat sulit. Namun saya sangat suka pertukaran antara yang kuat. Pria tua berjubah biru itu melepaskan tawa lembut yang sebenarnya mengandung beberapa antisipasi di dalamnya. Sepertinya kita tidak akan bosan dalam waktu dekat. Mari kita tunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Kedua lelaki tua itu saling berhadapan dan tertawa pelan. Segera mereka sekali lagi perlahan menutup mata mereka. Singkat cerita, 5 sosok manusia perlahan berjalan di atas tumpukan daun layu di dalam hutan lebat. Bukankah kita terlalu sial? Sejak kita memasuki hutan,
Kita belum bertemu dengan satu kelompok siswa baru. Jika ini terus berlanjut, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan kembali modal yang kita gunakan untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini. Seorang pemuda di antara 5 orang tiba-tiba tidak bisa menahan kutukan. Jangan terlalu berisik. Ayo lanjutkan mencari. Ada total 50 siswa baru. Mengapa Anda begitu cemas? Pria itu yang memimpin kelompok itu mengerutkan keningnya ketika ia memarahi pemuda itu. Hahaha. Kalian berlima, apakah Anda mencari kami? Ketika pria yang memimpin kelompok itu dimarahi, tawa lembut tiba-tiba terdengar tidak jauh di depan mereka. 5 siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka dan terpana mendapati bahwa tidak jauh dari mereka, sebuah kelompok yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita tersenyum ketika mereka menyaksikan mereka. Tangkap mereka! Kejutan di wajah pria yang memimpin kelompok itu berangsur-angsur digantikan dengan kegembiraan liar. Dia menjerit tergesa-gesa dan kelima pria itu tiba-tiba menghampiri dan mengelilingi para pendatang baru. Aturan seperti sebelumnya, 1 lawan 1. Kita akan secara kolektif mendistribusikan keuntungan setelah kita mendapatkan kartu kristal, ucap Soyan. Melihat kelima orang itu benar-benar mengambil inisiatif untuk maju, senyum di wajah pemuda berjubah hitam itu menjadi semakin kaya. Dia menoleh ke 4 orang di belakangnya dan tersenyum ketika dia berbicara. Ya, jawab keempat lainnya. Karena sudah jelas, maka ayo serang untuk energi api kita, ucap Soyan. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum. Segera 5 aura Doki kuat tiba-tiba meletus dari dalam hutan lebat. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.